Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Umatul Khair dengan NIM 203220014. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Pada ayat ini terdapat hukum bacaan mad lazim harfi musyabbah, yaitu pertemuan antara huruf lam dan juga mim yang ada di permulaan surat. Cara membacanya yaitu dengan panjang 6 harokat. Zalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Pada ayat kedua ini terdapat 4 hukum bacaan. Yang pertama yaitu al-qamariyah, yaitu pertemuan antara huruf alif lam bertemu dengan huruf qaf. Cara membacanya harus dibaca dengan terang dan juga jelas. Yang kedua, ada hukum bacaan mad layin, yaitu harokat fathah bertemu dengan huruf ya mati. Cara membacanya sekedar lunak dan lemas. Yang ketiga, ada hukum bacaan idgham bila guna, yaitu huruf tanwin bertemu dengan huruf lam. Cara membacanya dimasukkan dengan tidak mendengung. Selanjutnya yaitu hukum bacaan mad arid lisukun, yaitu huruf matobi di akhir kalimat atau waqaf. Cara membacanya panjang 4 harokat. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Pada ayat 3 ini terdapat hukum bacaan mad lain, yaitu tanda baca fathah bertemu dengan huruf ya mati. Cara membacanya sekedar lunak dan lemas. Selanjutnya al-syamsiyah, yaitu ada huruf lam, alif lam bertemu dengan huruf shad. Cara membacanya yaitu dimasukkan. Selanjutnya yaitu gunnah musyadah, karena ada huruf mim yang bertasydid. Cara membacanya dimasukkan dengan mendengung. Selanjutnya khaflah subro, karena ada huruf mati di dalam kalimat, yaitu huruf qaf. Cara membacanya membalik atau membentuk huruf qaf. Selanjutnya ada hukum bacaan idhar syafawi. Idhar syafawi karena ada huruf mim sukun bertemu dengan huruf ya, maka cara membacanya yaitu terang di bibir dengan mulut tertutup. Selanjutnya ikhfa hakiki, karena ada non mati atau tanwin bertemu dengan huruf fa. Cara membacanya yaitu samar atau membentuk huruf fa. Selanjutnya yaitu mad arid lisukun, karena ada huruf mad tabi'i di akhir kalimat atau waqaf. Cara membacanya yaitu panjang 4 harokat. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Pada ayat keempat ini terdapat pada ayat bima unzila, yaitu hukum bacaan mad jaiz munfasil, karena ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah di lain kata. Cara membacanya yaitu panjang 4 harokat. Selanjutnya pada kalimat unzila, yaitu terdapat hukum bacaan ikhfa hakiki. Pada ayat keempat ini pada kalimat bima unzila terdapat hukum bacaan mad jaiz munfasil, karena ada mad tabi'i bertemu dengan huruf hamzah di lain kalimat. Nah, cara membacanya yaitu dibaca 4 harokat, panjang 4 harokat. Selanjutnya yaitu kalimat unzila terdapat hukum bacaan ikhfa hakiki, karena ada non mati atau sukun bertemu dengan huruf dengan huruf za, maka cara membacanya yaitu samar atau membentuk huruf za.
Selanjutnya yaitu terdapat hukum bacaan mat lain pada kalimat ilai. Nah, yaitu fatkah bertemu dengan huruf ya mati. Cara membacanya yaitu lunak dan lemas. Selanjutnya terdapat hukum bacaan mad jaiz munfasil karena ada mat tabi'i bertemu dengan hamzah di lain kata atau kalimat. Cara membacanya sama dengan yang sebelum tadi, yaitu panjangnya 4 harokat. Selanjutnya yaitu fa hakiki karena ada nun sukun bertemu dengan huruf qaf. Cara membacanya yaitu samar membentuk huruf qaf. Selanjutnya yaitu khalqalah sugro karena ada huruf ba sukun di dalam kalimat. Cara membacanya yaitu membalik. Selanjutnya yaitu hukum bacaan mad badal pada kalimat wabil akhirah, yaitu karena ada huruf hamzah bertemu dengan huruf mad dalam satu kata. Cara membacanya yaitu panjang 2 harokat. Selanjutnya hukum bacaan idhar safawi karena ada huruf mim sukun bertemu dengan huruf ya. Cara membacanya terang di bibir dengan mulut tertutup. Selanjutnya ada mat arid sukun karena ada huruf mat tabi'i di akhir kalimat atau bisa dibaca waqaf, yaitu cara membacanya panjang harokat, panjangnya 4 harokat. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Pada ayat 5 terdapat hukum bacaan mad jaiz, mad wajib muntasil karena terdapat huruf mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Cara membacanya yaitu panjang 5 harokat. Selanjutnya yaitu idgham bighunna karena ada nun mati, karena ada nun tanwin bertemu dengan huruf mim. Cara membacanya yaitu dimasukkan dengan mendengung. Selanjutnya yaitu idgham bila guna karena ada huruf nun sukun bertemu dengan huruf ro. Cara membacanya dimasukkan dengan tidak mendengung. Selanjutnya yaitu mad wajib mutasil karena terdapat huruf mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Cara membacanya yaitu panjang 5 harokat. Selanjutnya yaitu al-khamariyah karena terdapat huruf alif lam bertemu dengan huruf mim. Cara membacanya harus terang dan juga jelas. Selanjutnya yaitu mad arid li sukun karena ada huruf mad tabi'i di akhir kalimat atau waqaf. Cara membacanya yaitu dengan panjang 4 harokat, yaitu muflihun. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Pada ayat 6 ini terdapat hukum bacaan yang gunnah musyadah karena ada huruf non bertasjid. Nah, cara membacanya yaitu dengan dimasukkan dengan mendengung. Nah, selanjutnya yaitu terdapat hukum bacaan al-samsiyah karena terdapat huruf alif lam yang bertemu dengan huruf lam. Maka cara membacanya dimasukkan. Selanjutnya terdapat hukum bacaan mad jaiz muttasil, yaitu huruf mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Maka cara membacanya yaitu panjang 5 harokat. Selanjutnya yaitu terdapat hukum bacaan idhar safawi pada kalimat alaihim. Nah, di situ terdapat huruf mim sukun bertemu dengan huruf hamzah atau alif. Cara membacanya terang di bibir dengan mulut tertutup. Selanjutnya yaitu ikhfa hakiki karena terdapat nun mati bertemu dengan za, maka cara membacanya yaitu samar membentuk huruf da. Selanjutnya yaitu idhar safawi pada kalimat amlam karena di situ terdapat huruf mim sukun yang bertemu dengan huruf lam, maka cara membacanya yaitu terang di bibir dengan mulut tertutup. Selanjutnya yaitu
hum. Selanjutnya yaitu terdapat hukum bacaan mat alif lisukun, yaitu karena terdapat huruf mat tabi'i di akhir kalimat atau waqaf, maka cara membacanya yaitu dibaca panjang 4 harokat. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum adzabun adzim. Pada ayat ke-7 ini terdapat hukum bacaan mad jaiz munfasil, yaitu mad tabi'i bertemu dengan huruf alim pada lain kata. Nah, cara membacanya yaitu dengan dipanjangkan 2, 4 atau 5 harokat. Selanjutnya terdapat hukum bacaan khaflah sugro pada kata abso. Nah, itu cara membacanya yaitu dengan membalikkan membentuk huruf ba. Selanjutnya terdapat hukum bacaan idgham bi ghunah, yaitu adanya dhammah tanwin bertemu dengan huruf waw. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Nah, pada ayat 8 ini terdapat hukum bacaan gunah, yaitu nun bertasjid. Kemudian ada hukum bacaan nun idgham bi ghunah, yaitu nun sukun bertemu dengan ya. Kemudian terdapat hukum bacaan ikhfa syafawi, yaitu mim sukun bertemu dengan huruf ba. Yukhadi'una allaha walladzina amanu wa ma yahda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Pada ayat ke-9 ini terdapat hukum bacaan ikhfa hakiki, yaitu nun sukun bertemu dengan huruf fa. Cara membacanya yaitu samar. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum adzabun alimun bima kanu ya'dzibun. Selanjutnya yaitu pada ayat ke-10 terdapat hukum bacaan idgham mimi, yaitu mim sukun bertemu dengan mim. Selanjutnya yaitu hukum bacaan dhammah tanwin bertemu dengan huruf fa, maka cara membacanya yaitu hukum bacanya yaitu fa hakiki. Cara membacanya yaitu dengan samar. Selanjutnya terdapat hukum bacaan idhar syafawi, yaitu mim sukun bertemu dengan ain. Nah, cara membacanya yaitu dengan jelas. Selanjutnya yaitu terdapat hukum bacaan tanwin bertemu dengan ba, yaitu iqlab. Cara membacanya yaitu dengan membalikkan. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Pada ayat ke-11 terdapat hukum bacaan mad tabi'i karena ada huruf alif berharokat fathah, sedangkan pada selanjutnya itu ada mad jaiz munfasil karena terdapat mad tabi'i yaitu huruf wawu yang berharokat dhammah. Kemudian menghadapi huruf alif pada kata lain, yaitu cara membacanya panjangnya 2, 4 sampai 5 harokat. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yashurun. Selanjutnya pada ayat ke-12 terdapat hukum bacaan gunah, yaitu adanya nun yang bertasjid. Selanjutnya terdapat hukum bacaan nun sukun terdapat hukum bacaan idgham bila gunah, yaitu nun sukun bertemu dengan lam. Cara membacanya yaitu tidak mendengung. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha ala innahum humus sufaha
terdapat hukum bacaan idhar syafawi, yaitu karena terdapat mim sukun yang bertemu dengan alif atau hamzah, maka membacanya tidak boleh didengungkan. Selanjutnya terdapat hukum bacaan gunnah, yaitu karena adanya nun yang bertasjid. Kemudian adanya huruf alif lam syamsiah, yaitu tanda tasjid setelah alif lam. Selanjutnya terdapat hukum bacaan mat asli, yaitu yang bertemu dengan hamzah pada satu kata. Cara membacanya yaitu dipanjangkan 5 harokat. Wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza qalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum wa innama nahnu mustahzi'un. Selanjutnya pada ayat ke-14 terdapat hukum bacaan mat badal karena terdapat huruf alif berharokat fathah. Kemudian ada mat tobi'i karena terdapat huruf wawu yang di mat bertemu dengan huruf wawu yang di domah. Maka panjangnya yaitu 1 alif atau 2 harokat. Kemudian terdapat hukum bacaan gunnah karena terdapat huruf nun yang di tasjid. Cara membacanya harus didengungkan. Selanjutnya terdapat hukum bacaan idhar syafawi, yaitu karena ada mem sukun yang bertemu dengan huruf qaf, maka cara membacanya yaitu dengan jelas. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Shadaqallahul adzim. Selanjutnya pada ayat ke-15 yaitu yang terakhir terdapat hukum bacaan idhar syafawi karena terdapat huruf mem sukun yang bertemu dengan huruf waw, maka cara membacanya yaitu dengan jelas. Kemudian terdapat hukum bacaan mat tobi'i. Nah, itulah tadi setiap tajwid dalam surat Al-Baqarah 1 sampai dengan ayat 15. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.